barang bukti, ditimbang. Nah itu mereka suka-suka ini nentuin. Polisi ini? Iya, si oknum ini nentuin bayar 100 juta gitu. Di satu sisi ini kan memang ini ya, dalam tanda kutip simbiosis ya. Si oknumnya mau cari uang, si korban ini mau bebas. Salam Parboa-boa. Hari ini kita akan mempercakapkan hasil liputan investigasi kita untuk minggu ini. Itu terkait dengan permainan perkara di kepolisian ya, Mas Jenar. Di sini sudah ada Mas Jenar dan Patrick selaku redaktur dan reporternya. Ini khusus narkoba atau bagaimana, Mas Jenar? Saya dengan Mas Jenar dulu. Kita soal narkoba aja sih, lebih fokus ke narkoba dan spesifiknya tuh ke pengguna narkoba. Oke. Karena sebenarnya kan pengguna narkoba tuh harusnya direhabilitasi ya, bukan dipidanakan gitu kan. Betul. Ternyata di proses hukumnya itu ada persoalan lah gitu kan. Jadi ada permainan permintaan uang dan lain sebagainya untuk membebaskan gitu kan. Padahal sebenarnya status mereka tuh bukan tersangka gitu kan, harusnya ya kalau misalnya kita mengacu ke aturan. Lebih ke situ sih, Kak. Oke. Patrick pernah ketemu juga dengan para pengguna ini. Jadi memang dari beberapa interview yang dilakukan Patrick, apakah modusnya itu rata-rata sama begitu? Iya, hampir semua itu modusnya itu sama. Jadi kami dapat temuan di lapangan itu ada 3 sebenarnya, ada 3 modus yang berbeda gitu. Satu yang pertama itu si oknumnya langsung yang meminta. Gitu. Polisi maksudnya? Oke. Oknumnya itu langsung meminta untuk ya uang tebusan gitu kan. Kemudian yang kedua itu si oknum tapi melalui kuasa hukum atau pengacara gitu. Ini yang mereka sediain. Gitu. Yang ketiga itu memang si oknumnya nggak mau, tapi dari si keluarga korban atau keluarga si ininya yang pengguna narkoba itu yang maksa biar ditebus gitu. Cuman yang kebanyakan itu yang ditemukan itu di kasus yang pertama, si oknum yang ini. Nah, Mas Jenar, sebenarnya kalau pengguna itu kan dia bisa mengajukan protes gitu ya kan? Harusnya mereka bilang, loh ini kan saya pengguna bukan pengedar. Itu gimana, ada upaya gitu nggak atau sulit untuk sebenarnya kendalanya yang utama itu kalau kita lihat di lapangan ya, pertama banyak orang yang nggak paham hukum ya, khususnya hukum undang-undang narkotika. Itu yang pertama. Yang kedua itu mungkin kita bisa bayangkan ya, bagaimana orang ketika misalnya ditangkap sama polisi, dimasukkan psikologisnya gitu ya, psikologis itu udah mikirnya udah macem-macem gitu kan. Dan kemudian memang entah apa ya, sistematis atau tidak, tapi ketika mereka ditangkap, mereka di BAP, itu kan ada tekanan psikologis ya, walaupun mungkin ini nggak disengaja gitu, tapi kondisi-kondisi itu yang di lapangan akhirnya ini seperti kondisi yang tercipta secara alamiah gitu, kondisi yang tercipta secara alamiah gitu, dan kemudian ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan gitu, untuk meminta uang itulah. Kayak gitu. Jadi mereka lebih memanfaatkan ketakutan para tersangka ini ya sebenarnya. Nah, itu kalau di lapangan apakah Patrick pernah juga menanyakan ini kepada pihak polisi, barangkali kan seharusnya Pak dia direhabilitasi? Iya, kebetulan kemarin dari pihak kepolisian memang kita udah coba konfirmasi, cuman ya mereka memang entah karena kesibukannya atau memang tidak ini kan, jadi ya itu aja, cuman sebatas kemarin itu sampai antar surat doang, tidak ada balasan. Jadi nggak ada respon dari pihak kepolisian ya? Oke. Nah, Mas Jenar sebagai redaktur gitu ya, untuk memahami kasus ini kan sebenarnya bukan praktek yang baru ya. Ini udah berjalan lama gitu ya. Kenapa kok tidak bisa diselesaikan? Artinya kan kasihan, mereka seharusnya punya hak untuk mengajukan bahwa menolak itu ya, kalau itu boleh dibilang pemerasan gitu. Ya sebenarnya, iya ini rahasia umum sih sebenarnya kalau kita tanya ke orang-orang dekat gitu, misalnya yang pernah terlibat sama pengguna narkotika, itu cerita yang jamak lah. Ini cerita yang banyak lah, soal nebus sekian itu banyak gitu. Kenapa ini kemudian jadi berlanjut? Sebenarnya faktornya itu tadi sih sebenarnya. Pertama masalah pemahaman dan sepertinya oknum-oknum ini ada banyak nih yang bermain seperti ini, karena kita melihat polanya tuh
Hampir ini mungkin sampel yang kita ambil tuh mayoritas di Polda Metro Jaya ya. Oke. Tapi kita dapat juga di Polda lain. Kita dapat cerita sama, semua polanya itu sama. Artinya bisa dibilang ini masalah yang sistemik. Oke. entah apa ya. Karena ini terjadi bahkan di level polsek, Polres. Kalau di Polda kita belum dapat sampel langsung, tapi di level Polres sampai Polsek itu terjadi hal-hal semacam ini. Semacam ini kayak semacam apa ya? Semacam permainan bersama kayak mungkin. Iya. Tapi lucunya kok ini korban juga mau ya? Maksudnya apakah dia tidak mengetahui haknya pada waktu penangkapan misalnya atau menyelesaikan kasus ini, atau mereka nggak mau berlarut aja gitu? Satu sisi memang mungkin nggak mau berlarut ya, karena jadi gini, kalau misalnya kita merujuk di aturan Undang-Undang Narkotika ya 39 tahun 2009 itu, memang ada nih pasal yang bisa memidanakan mereka. Tapi di satu sisi memang ada pasal yang memungkinkan untuk rehabilitasi. Tapi kalau misalnya kita lihat sebenarnya kalau di undang-undang, saya lupa pasalnya, misalnya pasal 114 kalau saya nggak salah. Jadi pengguna narkoba itu bisa dijerat. Tapi misalnya jeratnya pun sebenarnya ringan ya. Ringan dalam artian gini. Kalau misalnya kita lihat pengguna narkotika golongan 1 itu maksimal 4 tahun. Okay. Maksimal pidana 4 tahun ya. Kalau misalnya kita bandingkan sama pidana lain, atau misalnya gini lah, polisi itu punya wewenang penahanan misalnya 1 kali 24 jam kalau kita merujuk ke KUHP ya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu 1 kali 24 jam. Setelah itu sebenarnya harus ditetapkan nih statusnya mereka tuh apa? Tersangka dari terperiksa jadi tersangka atau rehabilitasi. Harusnya kan seperti itu ya. Cuma memang ada, kalau yang kita dapat ceritanya ada proses yang berlarut nih. Penahanannya misalnya lebih dari 1 kali 24 jam. Terus proses itu si korban selalu belum tahu nih statusnya apa nih. Apakah tersangka, apakah akan direhab kayak gitu. Nah, celah itu yang sih sebenarnya dimanfaatkan oleh gitu. Oknum ini ya. Nah, kemudian memang ada persoalan lain dalam arti gini. Misalnya sebenarnya kalau pasal soal rehabilitasi itu kan di pasal 127 ya. Cuma kemudian ini mungkin ada tafsir-tafsir di level penyidik yang teknis-teknis di lapangan. Jadi dia mengenakan misalnya pasal 114 soal konsumsi narkotika. Kan di situ misalnya ada batasan lah. Misalnya untuk ganja itu 5 gram penggunaan per hari gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya nih kita ditangkap dengan barang bukti 6 gram. Itu kan udah melebihi ambang batas harian ya sebenarnya kalau misalnya di kesepakatan penegak hukum. Itu jadi debatable nih. Karena pengguna biasanya itu nggak akan beli cuma buat 1 hari. Misalnya kan disimpan misalnya seminggu dan mungkin seminggu pun nggak tiap hari mereka pakai gitu kan. Karena kan risiko ditangkapnya juga lebih besar ketika mereka makin sering untuk bertransaksi kan. Nah, jadi ada hal-hal yang kayak gitulah. Kemudian misalnya kita lihat di pasal 100, saya lupa antara 116 atau 117 gitu. Jadi bunyi pasalnya itu barang siapa menerima, memberi atau menyerahkan itu bisa kena pidana juga. Jadi misalnya kita lagi nongkrong nih bawa katakanlah barang bukti lah, apapun itu ya, misalnya narkotika. Terus kita kasih ke teman kita, walaupun itu bukan transaksi jual beli narkotika, itu pasal itu sebenarnya bisa masuk gitu. Nah, ketika itu pasal dikenakan ke terperiksa itu, mau nggak mau, jadi ada beberapa syarat ya, orang itu biasa direhabilitasi itu kenapa gitu? Karena misalnya dia pengguna, terus tidak melebihi jumlah minimum. Ya, jumlah maksimal penggunaan harian. Nah, misalnya tidak terlibat peredaran. Nah, hal-hal yang kayak gitu ketika pengguna itu dikenakan pasal lain, akhirnya mereka tuh kesulitan untuk masuk kategori pengguna yang bisa direhabilitasi. Jadi ada
penyidik itu punya kewenangan untuk menetapkan pasal tambahan nih gitu. Bahkan menerima atau memberikan aja kan bisa kena pasal gitu. Oh iya. Kayak gitu. Ini menarik ya. Berarti memang tidak tidak diteliti lebih jauh ya kepada pengguna ini. Apakah dia mengguna atau mengedarkan gitu? Atau menurut di lapangan gimana, Patrick, menemukan nggak ada contoh kasus yang sebenarnya dia pengguna kemudian menyetok, tapi karena sial dia dapat polisi? Enggak sih, enggak seperti itu di lapangan. Jadi mereka itu barang bukti ditimbang. Nah itu mereka suka-suka ini nentuin. Polisi ini? Iya, si oknum ini nentuin bayar 100 juta gitu. Nah jadi tuh yang kalau dari ini ya temuanku di lapangan itu, yang mereka selidiki itu latar belakang si ini keluarga si korban. Mereka sanggupnya bayar berapa ini? Gitu. Negosiasinya? Iya untuk nanti mulai negosiasi. Bukan dia ini sebenarnya pengguna aktif atau pengedar. Tidak di situ penyelidikannya, belum ke situ, ya? Karena belum sampai ke situ. Oh iya. Berarti kita bicara range berapa ini untuk negosiasi yang dilakukan pada waktu itu, mulai dari berapa, misalnya 100 juta? Oh, kalau ujung-ujungnya berapa? Kalau pas temuanku itu beragam sih Kak. Cuman yang pertama kali ada satu orang itu ditawarin itu itu beratnya itu kurang lebih 5 sekian gram lah. Oh berarti itu melebihi tetap ya? Oke. Kemudian langsung ditawarin, mereka itu ada kurang lebih 3 orang. Jadi ditawari per orang itu harus bayar uang tebusan itu 100 juta gitu. Kemudian ini kan nego terus sampai akhirnya berhenti di 15 juta per orang gitu. Jauh ya? Iya. Oh itu 15 juta juga diterima sama polisi itu akhirnya. Oke. Tapi itu mereka itu melalui ini si kuasa hukumnya gitu. Tapi si korban ini punya kuasa hukum juga? Enggak. Ini kuasa hukum ini memang sudah disediakan si ini polisi dari kepolisian gitu. Yang sudah mitra mungkin gitulah. Jadi untuk membela diri gimana sih ini? Enggak ada waktu untuk membela diri. Oke. Enggak ada dikasih kesempatan gitu. Menarik gitu ya. Berarti haknya si korban praktis nggak maksimal dong ya untuk membela diri. Karena kalau dari cerita yang kita dapat ya, misalnya dia di BAP nih, di BAP diperiksa, terus kemudian disuruh tanda tangan. Ada beberapa berkas lah yang harus tanda tangan. Ya salah satunya tuh pemberian surat kuasa kepada pengacara yang ditunjuk oleh polisi. Jadi sebenarnya kan di kita itu ada pengacara publik yang memang ketika seseorang nggak bisa membayar pengacara, dia itu akan diwakili oleh pengacara yang ditunjuk oleh pemerintah gitu kan. Oh iya. Nah itu yang kadang-kadang malah jadi maklarnya tuh. Bukannya ngebelain, jadi dia menegosiasikan jadi. Iya. Gitu. Nah kalau sistemik ini kan sebenarnya bisa dong dilaporkan kan Mas Jenar. Apakah ada nggak upaya untuk ke arah sana, lalu persoalannya di mana? Kok nggak bisa diberantas lah istilahnya ya? Kita ngobrol sama advokat yang sering membela kasus-kasus seperti itu ya. Jadi memang kadang-kadang banyak korban yang nggak mau. Oke. Di satu sisi ini kan memang ini ya dalam tanda kutip simbiosis ya. Si oknumnya mau cari uang, si korban ini mau bebas. Gitu. Jadi memang cepat gitu ya urusannya beres gitu. Dan di sisi lain itu memang ada kesulitan karena semua kasus misalnya yang kita temukan di lapangan itu transaksinya cash. Nggak ada yang pernah transfer. Jadi pembuktiannya juga susah gitu. Kalau mau kita laporkan gini, kita ngasih uang ke pengacara A misalnya. Itu untuk ngebebasin gitu. Ya, tapi kan nanti kita harus membuktikan transfer itu ya. Ini uang ini bener nggak mengalir kan? Itu kan kendala lagi gitu. Itu persoalan ketika kita harus ngebuktikan nih bener nggak uangnya mengalir. Terus apakah ada nih hubungan antara penyerahan uang ini terhadap lepasnya si korban gitu kan? Walaupun memang di kasus yang kita temuin misalnya ketika uang itu dikasih hanya beberapa menit dia lepas. Karena penyerahannya itu di kantor polisi juga kayak gitu. Wah seru dong ya. Berarti tapi kalau ini gak ada advokasi untuk teman-teman korban. Masih ada nggak yang bolak-balik keluar masuk karena dia tahu bahwa ini akan selesaikan dengan cara seperti itu. Ada nggak narasumber yang beberapa kali bolak-balik ada masuk? Sih, cuman, jadi dia udah tahu lah kalau kita ketangkep gampang ini urusannya begini gitu ya. Ada. Jadi aku ada wawancara satu orang dia itu udah 8 kali keluar masuk
8 kali Iya. untuk kasus yang sama Dan gitu. kebanyakan kasusnya itu yang bersangkutan dengan narkotika, gitu, narkoba. Jadi memang pihak keluarganya itu sudah menyerah yang di ke-8 kali, gitu. Jadi selama itu 7 kali itu sebelumnya itu dia cuma ceritain 4 karena menurutnya cuma itu yang paling berkesan dia gitu kan. Iya, berkesan di dia itu. Ya dia selalu ketika udah ketangkep ditebus sama orang tuanya, ditebus lagi sampai terakhir itu memang nominalnya itu udah nggak masuk akal gitu. Dia dimintain itu di angka 60 juta. Terakhir dia memilih untuk ya di penjara gitu. Oke, Gitu. itu karena keputusan keluarga ya, Iya, demikian ya nggak bisa. dari situ nembus. dia ya akhirnya bertobat jadinya gitu. Harus 8 kali dulu ya baru bertobat. Seru juga ya. Tapi dari kasus-kasus ini kebanyakan pengguna narkobanya apa, ganja kah atau obat-obat terlarang? Kebanyakan sih golongan 1. Itu apa kalau golongan Ya, 1? ganja, putau. Oke. Kalau ganja kan sebenarnya nggak terlalu ini dong masalah ya kan? Maksudnya Mungkin karena di undang-undang ya, karena di undang-undang ganja itu dikategorikan golongan 1, jadi bukan kriteria. Kalau golongan 2 itu yang terkait sama obat-obatan biasanya, yang jadi kayak apa ya? Kayak morfin kayaknya ya. Jadi bisa dipakai buat pengobatan gitu. Cuma bisa disalahgunakan gitu. ya. Nah untuk penentuan apa sih kita bilang rate kali ya 100 juta itu berdasarkan narkoba jenisnya ataukah ya suka-sukanya polisi aja gitu atau Lebih gimana? ke suka-suka sih. Suka-suka. Jadi ganja pun bisa mahal misalnya. Iya, ya kayak beberapa kasus yang ini kan yang udah pernah terjadi ini kebanyakan itu ganja. Dan ya kayak aku bilang tadi Kak, jadi si oknum ini duluan itu menyelidiki latar belakang keluarganya si ini. Contoh kalau ini orang tuanya ini. Kayak gitu ya. Pasti sanggup bayar segini gitu. Gitu. Jadi lebih ke situ permainannya gitu. Berarti ada tim investigasi latar belakang si Mungkin. korban ya. Seru juga ya. Biasanya mereka dikulik ketika bikin BAP Kak. Ini orang tuanya apa gitu kan biasanya. Ya mungkin dari situlah ini. Tapi memang rata-rata di atas 100 sih untuk buka harga awal ya. Terlepas nanti nego-nego ya itu pas di lapangan lah. Memang sengaja buat kayak Iya. aku buat 100 dulu mana Ngetes tahu aja langsung dulu. ACC gitu. Iya. Ngetes dulu. Nah tapi kalau ini ada nggak data misalnya sehari polisi ini berapa nanganin gitu kan lumayan juga untuk lihat nominalnya ya kan? Sampai ke situ nggak kita investigasi? Nah ini yang belum jelas ya sebenarnya ketika mereka ditangkap dan akhirnya mereka 86 itu mereka masuk pemberkasan atau enggak? BAP-nya itu masuk pemberkasan atau enggak? Apa hanya sekedar berita acara yang ya udah setelah itu udah selesai gitu kan? Nah, oke. Nah itu yang kita belum tahu sebenarnya. Tapi dari jumlah misalnya yang ditahan itu kan bisa ketahuan ya. Pernah nggak wawancara orang yang satu tahanan berapa orang sih di situ narkoba semua gitu? Oh. Biasanya kan bisa kita lihat Kalau tuh. Ya kan? kalau narkoba, kasus narkoba belum tahu sih Kak. Cuman kemarin itu jadi itu satu sel itu ada 15 orang. 15 orang wow. gitu. Dan kasusnya itu mirip semua. Kasusnya mirip semua dan kayak ketika si narasumber kita ngobrol nih sama teman satu selnya lah katakannya kayak gitu. Ya mereka udah tahu ini pasti bakal jadi uang nih gitu. Iya. Kayak gitu. 15 lumayan ya 15 Ya, kali kali berapa 15 aja, 225 sehari ya maksudnya satu Itu kali untuk satu sel ya. iya. Iya. Wah menarik banget ya. Nah tapi kalau ini untuk ada pesan gak nih Mas Jenar ya kan? Ini kan seolah-olah gampang aja urusan ini ya kan? Kalian ketangkap ya udah nanti urusan sama polisi. Itu kan nggak mendidik sebenarnya ya kan? Sebenarnya gini ya, ketika kita bikin liputan ini intensinya tuh memang bukan mengarahkan bahwa ya udah make aja ini bukan tindak pidana bisa direhab gitu, nggak ke situ arahnya sih sebenarnya. Kita pengen tahu aja sih sebenarnya, pengen ngungkap fakta bahwa ini sebenarnya dimainin loh gitu loh, lebih ke situ. Jadi memang sebenarnya ada celah celah entah ini apakah interpretasi di penyidik di lapangan atau yang lainnya sebenarnya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kan polisi itu udah punya peraturan Polri. Terus misalnya Kejaksaan Agung juga punya peraturan internal. Bahkan Mahkamah Agung tuh punya surat edaran terkait dengan bahwa pengguna narkotika itu harus di restoratif justice aja daripada dipidanakan kayak gitu. Dan bahkan saya lupa antara 2014 atau 2018 mereka juga udah bikin semacam surat keputusan bersama lah. Itu juga melibatkan Menkes sama Menkumham.
Ya, Karena ini kan isunya juga isu pemasyarakatan gitu kan, overkapasitas dan lain sebagainya. Kalau semua pengguna dipakai bisa penuh sama pengguna nih lapas kita. Ya sebenarnya yang perlu dibenahin sebenarnya adalah undang-undangnya sih, soal klasifikasi sama ininya. Karena kalau ada seorang narasumber kita yang bilang ini banyak ambiguitas nih yang bisa diterapkan secara arbiter gitu. Ya kalau misalnya penyidik kan punya wewenang yang untuk menetapkan pasal gitu kan. Di situ dia nggak salah gitu kan. Memang bisa di ini, cuma memang perlu juknis yang lebih ini sih, lebih rigid aja untuk jangan sampai nih pengguna. Tapi persoalannya kemudian adalah interpretasi bahwa si orang ini pemakai itu di polisi sudah firm ya dia bahwa dia bisa menjerat dia gitu ya kan, masalahnya kan itu kan artinya tidak debatable ya. Ketika si korban ini kemudian dijadikan tersangka kan nggak debatable ya, maksudnya hukumnya udah pasti gitu. Di undang-undang sebenarnya pengguna itu bisa dijerat, cuma memang kemudian setelah efek dari mungkin ya aku nggak tahu, tapi setelah efek pengguna ini dijerat, ini kan overkapasitas lapas dan lain sebagainya lah. Nah mungkin setelah itu makanya dibikin bentuknya itu peraturan turunan nih, antara peraturan Kapolri, terus peraturan Polri, surat edaran Mahkamah Agung, sama surat keputusan di kejaksaan gitu, supaya pengguna ini lebih baik direhabilitasi gitu daripada. Cuma memang ada batasnya, kalau nggak salah di surat edaran Mahkamah Agung tuh pengguna yang udah 3 kali kena kasus yang sama itu langsung penjara ya? penjara. Jadi memang ada batas. Nah di undang-undang ini nggak ada justru. Kata-kata itu nggak ada. Nggak ada. Oke. Makanya bisa sampai 8 kali itu ya kan. Kalau yang di undang-undang itu kalau nggak salah yang bisa direhabilitasi itu adalah korban penyalahgunaan. Jadi bukan penyalahguna. Korban penyalahgunaan itu misalnya kita secara nggak sadar misalnya dikasih pil kita minum gitu kan, itu korban dijebak dia gitu karena ya, dia nggak tahu gitu. Nah untuk pengguna yang secara sadar menggunakan narkotika itu nggak ada sih sebenarnya aturannya. Nah kalau Patrick ada nggak narasumber yang kemudian Patrick wawancarai ya gitu untuk mengadvokasi masyarakat gitu, atau dia punya misi gitu ya untuk mengajak masyarakat sadar bahwa penggunaan ini nanti lo bisa kalian dimainkan di polisi, ada nggak? Kayak civil society-nya gitu di. Sebenarnya lebih ke ini sih Kak. Kalau bagian advokasi ya, dia juga mengakui bahwasanya hal-hal seperti ini tuh lumrah terjadi gitu kan. Dan di satu sisi dia juga ini kadang munculin idealnya dia gitu. Satu sisi juga ya kita kalau cerita duit kan pasti semua mata tertuju ke situ gitu. Semua mata. Iya, jadi sebenarnya nggak sepenuh hati gitu. Iya, kayak dibilang Bang Cita dia ini ada kayak simbiosis gitulah. Jadi ada yang diuntungkan gitulah. Iya. Jadi sebenarnya nggak sehat kan ini Mas Jenar. Artinya kan bahwa polisi ini menganggap bahwa ini ada kayak lahan bisnis sendiri gitu ya kan, yang prakteknya sudah bertahun-tahun dan kita kelihatan ignore gitu ya untuk masalah ini gitu. Nah kalau menurut Mas Jenar gimana? Apa yang bisa kita lakukan nih selain tentu edukasi ya ke masyarakat? Sebenarnya ya sih edukasi soal pemahaman hak hukum ya, hak hukum semua orang. Sama satu lagi memang kalau ini kan persoalannya agak sistemik ya, memang perlu pembenahan hukum narkotika lagi sih kayaknya. Itu kan kalau misalnya kita ngelihat ke belakang kan. Terakhir itu 2009 Undang-Undang Narkotika itu udah lama lah, direformasi udah gitu. 15 tahun. Harusnya memang ada pembenahan di situ. Setidaknya dibikin lebih rinci yang sebenarnya yang pengguna itu harusnya diapain nih. Terus pengguna itu kategorisasinya gimana sih? Apakah masih relevan gitu? Kita kasih bikin pengguna harian gitu. Misalnya 5 gram ganja sehari gitu kan. Ketika dia bawa misalnya 8 gram ya pasti kena lah gitu kan. Tapi kan misalnya dia pakai, oh enggak ini buat dipakai 2 minggu gitu kan. Ya itu yang kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal yang sebenarnya jadi abu-abu sih ini. Nah hal-hal abu-abu ini yang agak gelap terus masuk ke ruang gelap itu memang harus diterangin. Atau ini emang by intention ya, kita nggak tahu juga ya kan. Kalau diterangkan nanti ya nggak bisa lagi dong bisnisnya, ya nggak sih. Tapi kalau polisi nggak ada ya kenalan dari Patrick kemarin, walaupun off the record nggak sempet ya wawancara polisi ya. Dan menarik ya untuk dengar
reaksi polisi ini, tapi nggak ada ya kita narasumber gitu ya, nggak sempet ya. Oke, baiklah teman-teman, itu dulu. Barangkali nanti kalau yang ingin mengetahui lebih jauh ya tentang liputan investigasi kita, silakan mengunjungi website kita di parboaboa.com. Baik, terima kasih sudah di studio. Oke.